Di segmen sebelumnya kita berbicara dengan salah satu wanita Indonesia. Ya, wanita Indonesia itu unik-unik ya, indah-indah gitu. Sudah indah, badannya dibikin lebih indah lagi dengan banyak ukiran dan batik di sana ya. Nah, sekarang bicara soal keindahan, Indonesia juga punya banyak keindahan alam yang bisa dijadikan tempat wisata. Indonesia Gitu. itu bukan cuma buat tempat wisata di negerinya sendiri, tapi buat mancanegara. Oh, Nah, begitu? lu tahu nggak beberapa tempat wisata di Indonesia Apa yang aja? sering banget dikunjungi oleh turis-turis? Apa tuh? Coba dari A sampai Z, lu tahu nggak? Banyak yang tahu. Tahu banyak gua, A sampai Z. Oke. Lu tes gua. Dari A, Anyer, B, Bunaken, C, Carita, D, Danau Toba, Aribet, Z. sekitar pantai situ lah. Itu pantai semua kan tuh. Itu salah satu contoh bahwa dari A sampai Z itu Indonesia punya tuh Tapi wisatanya. sekitar-sekitar. Ya maksudnya ibaratnya kalau mau diukur sampai di ujung-ujung itu ada semua. Paling ujung Raja Ampat itu Raja salah Ampat. satu destination untuk para diver di seluruh dunia lo bayangin. Ada lagi Derawan, Ada Danau Tiga Warna. 3 warna, apalagi sebutin. Banyak banget yang belum kita sempat kesana gitu ya. Nah, kita punya seseorang artis yang ternyata tanpa kita ketahui dia sudah menyelam cukup lama. Hobi diving. Punya diving. Diving. Diving dan tentunya juga di mana-mana. Dari mana? Kita langsung panggillah dia, Nadia Vega. Dari namanya saja Nadia Vega langsung teringat dengan merek motor ya. Kirain mau nyebutnya. Oh, dikiranya saya mau menyebut teman saya yang keriting. Jadi kesebut. Jadi kesebut kan ya. Banyak yang bilang bahwa Nadia Vega ini ternyata punya hobi diving. Di mana saja kalau kamu pernah nyobain diving? Sabang, Bali, terus di Bunaken pernah juga. Ya, baru Kenikmatan apa aja sih yang kamu rasain kalau diving? kayak jadi mermaid gitu ya. Heeh. Berubah jadi didongeng-dongeng dunia sendiri lagi. Apalagi kan di situ nggak ada suara apa-apa gitu, paling signal aja. Jadi kayak benar-benar menyelami dunia sunyi sendiri deh. Gitu. Tapi saya pernah nyobain diving juga ya. Memang nggak ada suara apa-apa, cuma suara di kepala saya. Ya hati-hati lo, kelelep. Kelelep lo. Hiu, 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 hiu. Gitu. Terus kan dia Panik bilang gini, ini. kalau misalnya panik gini, kalau misalnya ke atas, gue kerjanya gitu terus. Naik lagi, naik lagi. Tapi sepertinya untuk yang sekarang mau belajar diving atau berwisata, nah ini dia. Ada tips yang akan kita berikan langsung dari Madam. Silakan, Madam Dina. Hello class, it's time to teaching class with Madam Dinata. Madam Dinata malam hari ini punya fakta-fakta penting mengenai diving. Hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Fakta yang pertama. No smoking. No thank you, I'm not smoking. Udah dikasih tahu no smoking, masih aja dikasih rokok. Coba kamu, satu batang rokok itu mengurangi waktu hidup Anda selama 11 menit. Jadi ternyata perokok itu panjang umurnya ya. Sudah dikurangi waktu hidupnya, masih aja banyak yang hidup. Yang kedua, pastikan Anda untuk selalu berolahraga sebelum diving. Exercise, stretching, olah otot, jangan sampai berolah ramlan tapi ya. Thank you. Berikutnya adalah fakta yang menarik. Big no-no untuk soda karena akan sangat berbahaya sekali, bisa mengakibatkan kematian. Oh my God, I'm not drinking soda. Out. Oh my God. Daripada Anda minum minuman bersoda, mendingan Madam sarankan untuk memakan baking soda. Itu bisa membuat Anda mengembang bagaikan roti ketika ada di dasar laut. Hal penting lainnya adalah too many thinking. Terlalu banyak berpikir itu tidak boleh. Apalagi memikirkan pekerjaan rumah seperti mengerjakan matematika. No. Berpikir
ketika mau ke laut, airnya dingin atau enggak. Ketika sudah di dasar laut masih juga berpikir, pakai tabung oksigen atau enggak ya? No. Dan hal yang penting yang harus dilakukan adalah last but not least, itu berdoa. Setiap melakukan kegiatan, awalilah dengan berdoa. That's all class. The end. Dan ingat, ada satu pepatah dari teman Taman Lawang saya. Rajin, mangkal, kaya. Good night, class. Ya, itu tadi tips dari Madam Dinata dan menurut saya tips yang paling harus diingat yang terakhir, berdoa. Berdoa ketika diving supaya bisa timbul ke permukaan. Keren yang mangkal. Berdoa supaya bisa timbul di permukaan bukan timbulnya di koran ya. Oke, sekarang bicara mengenai diving. Ini pengalaman dengan Nadia. Ada nggak sih pengalaman yang ibaratnya mungkin cukup unik gitu untuk diving? Aja. Jadi waktu pertama kali diving itu sempet hidungnya mimisan. Karena itu kan belum exercise sebelumnya ya kan. Tekanan udara. Keluar. Jadi berdarah. Terus Tapi panik gak kamu? sempet panik. Katanya nggak apa-apa emang kayak gitu. Kalau belum pemanasan dulu emang jadi bleeding gitu. Ada nggak sih kayak paranoid seperti itu? Paling Awalnya. dulu tuh pernah parno takut nggak bisa napas gitu. Apalagi kalau misalnya kita suka lepas ininya kan ya, nggak air masuk gitu atau ke mata padahal kita udah dalam banget gitu. Itu yang agak-agak Oh langsung takutnya air semua yang masuk ke dalam gitu ya. Saya pernah juga diving itu ada sekitar ya setengah jaman lah gitu. Dalamnya dalam sekali 1 meteran. Ya pokoknya yang penting kan diving. Ya banyak sekali yang kita bicarakan mengenai diving ini apalagi mungkin kelebihan diving di Indonesia dengan di luar negeri seperti apa. Ada juga info-info khusus masih bersama Nadia Vega hanya di Tonight Show. Masih ngobrol bareng Nadia Vega, masih ngobrolin soal liburan. Nah, saya rasa banyak sekali yang tinggal di Indonesia ini ingin tahu bagaimana caranya bisa berliburan tapi dengan budget yang bisa dibilang minim gitu ya, nggak terlalu besar. Kita punya info yang tentunya juga pasti diperlukan. Ya, inilah dia info liburan dengan minimum budget. Yang pertama, beli tiket-tiket yang sedang promo. Ya, tapi lihat promonya. Nanti kalau misalnya promo mungkin tiketnya murah naik pesawat tapi mendaratnya di laut. Ya enak ngomongnya saya. 2, browsing dulu harga-harga tempat penginapan, kemudian dibandingkan. Ya, kalau perbandingannya agak sulit mungkin bisa dicoba dengan sholat istiqoroh. Mungkin akan ketemu yang mana. Jodoh. Ya kan ketemu arahnya mau yang kemana gitu ya. Yang ketiga, kalau mau belanja ingat kondisi keuangan, jangan dipaksakan. Soalnya kalau dipaksakan kadang-kadang larinya jadi backstreet. Ini ngomongin apa ini saya? Sekarang keempat silakan Esti. Kalau yang keempat bisa juga gabung ke paket tour atau rombongan. Biasanya itu jatuhnya lebih murah kayak tour package, tour agency. Kalau mau lebih murah lagi mending kerja aja di tour and travelnya. Tapi nggak liburan malah kerja, dapat duit emang. Tapi nggak jadi liburan sih biasanya. Yang berikutnya itu adalah menggunakan transportasi publik. Kalau misalnya kita ke luar negeri mendingan pakai transportasi publik, gak usah nyewa mobil atau naik taksi, apalagi naik elang. Itu nggak mungkin karena di sewanya biasanya ada di sinetron. Kalau mau ke minimarket pakai elang. Itu lain, itu sinetronnya ada di TV Iya. Bukan di sini. Masih dibawa aja sih. Bayangin parkiran elangnya kayak gimana. Iya. Berikutnya adalah yang terakhir, bawa cemilan. Air minum ataupun cemilan-cemilan snack buat mengisi perut yang lapar. Nanti kalau ada berlebihan bisa jualan cangcimen, kacang kuaci, permen, cangcimen. Kan buat nambah-nambah juga buat uang liburannya kan. Itu tips-tips. Iya itu dia tadi tipsnya. Saya kalau liburan, saya jarang bawa cemilan karena saya lebih suka Inter Milan. Baiklah, sekarang kita akan berbicara dengan Nadia Vega mengenai liburannya.
Kalau tips dari Nadia Vega apa sih supaya liburan itu lebih murah gitu? Sebentar saya mau tanya dulu. Liburan paling murah berapa? Gratis. Gratis? Gratis. Ini bukan murah lagi, ini gratis sih. Oke, gratis gimana ceritanya nih? Jadi ikut sama teman-teman, teman-teman waktu itu pengen ke New South Wales. New South Wales ada teman-teman, ada satu teman yang bawa mobil sendiri, jadi ikut aja katanya, gratis dong, transportasi aman ya kan. Terus tinggal di mana? Tinggal di rumah temanku lagi. Temen-temennya itu udah tinggal di sini aja, gratis dong tempatnya. Terus makan karena berhubung di sana lagi summer, terus kan hujan, lagi banjir, sering banjir. Nah, kalau banjir tuh sampai segini dan pasti di depan Minum rumah air tuh banjir ada gitu? di depan rumah tuh ada lobster besar-besar gitu. Jadi kita ambilin semuanya. Jadi langsung lobster yang akibat banjir itu dimasak. Gratis gitu. lagi? Gratis dong makannya. Ini artis apa kaum duafa ya? Gratis langsung. Iya ya. Saya pernah juga gratis. Yang bagian bayar istri saya. Saya gratis, dia yang bayar. Terus ada nggak tips untuk liburan versi Nadia Vega? Browsing dulu mau kemana, jadi pas kita udah di tempatnya, kita tahu tempat-tempat paling yang hotspotnya tuh di mana gitu. Jadi kita nggak terlalu buang banyak waktu untuk cari-cari tempat, gitu aja sih. Oh gitu, kalau kamu lebih prefer liburan di dalam atau di luar negeri? Tergantung mood, tapi di dalam negeri banyak banget nih yang bisa kita ekspor. Dalam negeri aja sebenarnya nggak habis gitu Iya, ya? nggak habis, ini belum habis juga. Aku baru Sabang, masih sampai sini-sininya, belum sampai ke sananya. Di daerah Sumatera aja mungkin Iya. di kulek-kulek belum Iya, habis-habis belum. gitu ya? Iya. Tapi memang bener sih kayak tiket promo itu aduh Banyak gila-gilaan banget ya. sekarang ya. Kadang-kadang Iya. ada yang Rp0. Wah. Tapi kemarin saya cek tuh di Ibu Dibyo, saya nggak dapet tuh tiket pesawat. Itu di Ibu Dibyo. Ibu Bukan Dibyo tiket nggak jual tiket pesawat ya? Aduh, itu biasanya penyalur pembantu bukan ya? Baiklah. Itu Bugito. Oke, kalau untuk Nadia Vega sendiri, sebenarnya kelebihan dari tourism di Indonesia itu di mana? Di apanya? Apa wisata laut, wisata pegunungan, atau apa kalau menurut Nadia sebagai orang Indonesia? Lengkap ya kalau Indonesia ya, lautnya ada, pegunungannya ada, semuanya lengkap. Mau Merapi juga ada, apalagi di Jawa juga ya udah sampai gurun pasirnya gitu. Jadi kalau misalnya memang belum ada budget untuk luar negeri, ke negara sendiri juga banyak banget yang bisa dieksplor. Iya benar sekali. Kalau saya lebih percaya bahwa wisata laut itu lebih spesial di Indonesia ya. Karena kita mempunyai ikan-ikan yang unik-unik. Contohnya ya, ikan kembung. Udah tahu kembung masih berenang. Abang banget tuh. Daerah mana yang menurut kamu paling ramah? Aku suka banget Sabang. Dari Apa? tadi disebut terus Sabang. Sabang itu di Aceh tapi kita nyebrang lagi. Pakai ferry lagi, namanya Sabang. Pulau Sabang. kecil gitu, tapi enak buat diving. Kok bisa muatnya dari kecil? Walau kecil gini. Buat diving, terus ada kayak pondok-pondoknya, banyak turisnya juga. Enak deh buat chill, nggak ada tempat. Oh, jarang yang tahu tuh ya? Iya, iya, di tengah-tengah hutan gitu, tapi Pulau- semuanya ada. Pulau Sabah ya? Iya, Sabang. 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 Dari Sabang Oh sampai Sabang, luar Merauke biasa ya. gitu ya. Jadi Pulau Sabang, kemudian juga saya juga dengar Pulau Orak juga bagus. Iya, ya. Atau juga mungkin mau coba ke Bintan, itu daerah destination yang bisa dicari-cari orang golfer. Di situ kita malah nggak tahu. Itu luar biasa banyak sekali. Terima kasih Nadia Vega untuk inputannya mengenai liburan buat semua para yang menyaksikan acara ini. Dan tentunya juga kita akan ngebahas mengenai hal-hal yang banyak sekali belum Anda ketahui. Hanya di Tonight Show.